Hai guys, inilah readingan untuk si Aquarius di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok bisa enggak, bisa kamu rasakan, bisa pasangan kamu atau siapa aja yang sedang kamu fokuskan. Dan juga ini bersifat general energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, nggak usah dipaksain, berarti energinya bukan untuk kamu. Karena ini bersifat general, jadi nggak mungkin bakalan cocok untuk semua orang. Aku ulangi lagi, ini untuk si Aquarius di bulan Juli 2020 tentang isi hati dia ke kamu. Ini bisa saja terbolak-balik, bisa kamu rasakan, bisa pasangan kamu ya. Jadi bisa vice versa, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini kita lihat apa sih energi yang mempengaruhi kamu di bulan Juli 2020? Di sini ada si Ace of Swords. Ace of Swords ini tentang keputusan ya. Keputusan yang diambil dari perenungan yang dalam di sini. Nah, mungkin bakalan ada keputusan yang akan kamu ambil, Aquarius, apapun itu. Jadi pikirkanlah dan putuskanlah dengan bijak gitu. Pikirkanlah secara lebih mendalam dan putuskanlah dengan bijak apapun keputusannya. Kita lanjut di sini ada si Ace of Pentacles sebagai challenge-nya kamu. Yang di mana di sini sebagai hambatannya kamu ya. Ini tentang hal yang ingin kamu capai, hal yang ingin kamu raih, atau targetnya kamu. Tentunya harus ada modal besar untuk itu, untuk mewujudkan itu gitu. Nah, di sini dituntut yaitu modal besar itu. Modal besar ini bisa saja tentang keuangan, atau mungkin tentang kemampuannya kamu ya, tenaganya kamu, atau keahlian, bisa saja. Ini bisa saja hal-hal konkret lainnya, bukan berarti harus keuangan ya. Ini bisa saja mungkin tentang kemampuannya kamu ya, bakatnya kamu, apapun itu. Intinya di sini sangat dibutuhkan modal besar untuk bisa mewujudkan impiannya kamu, entah apapun itu ya. Dan tantangannya untuk kamu adalah harus bisa mendapatkan modal itu. Kalau misalnya tidak tentang keuangan ya, mungkin saja tentang kemampuannya kamu dalam menghadapi suatu masalah. Nah, itu dia yang dituntut, atau yang sebagai hambatannya kamu adalah bagaimana cara kamu menghadapi suatu masalah ya. Maksudnya coba rompak pola pikirnya deh gitu, cari jalan keluarnya gitu ya, untuk bisa lebih ke mencari, kalau entah yang seperti aku bilang tadi, bisa saja dengan mencari ilmu ya, atau pengalaman dari orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, yang bisa menjadi modal besar untuk kamu untuk mewujudkan apa yang kamu impikan ya, apa yang kamu harapkan. Karena ini tentang percintaan, bisa saja ini tentang percintaan yang harapan kamu ya, percintaan yang solid mungkin. Kita lanjut di sini, di akar permasalahannya ada si Three of Swords, yang dimana ada yang tersakiti di sini dan ada yang menyakiti di sini, atau mungkin sama-sama tersakiti keduanya. Ya, sepertinya sama-sama tersakiti keduanya. Ya, akar permasalahannya adalah sama-sama tersakiti. Aku nggak tahu siapa yang menyakiti siapa, tapi sepertinya keduanya sakit. Dan di sini bagaimana sih dia melihat kamu? Ada di Empress di sini, dia melihat kamu sebagai seorang yang ibu suri gitu ya. Bukan berarti perempuan, ini bisa cowok, bisa cewek. Jadi di Empress ibu suri ini maksudnya seseorang yang elegan, seseorang yang anggun atau tampan, seseorang yang
sopan gitu, seorang yang menarik ya, secara fisik cantik, ganteng gitu. Dia murah hati, pokoknya banyak hal-hal baik deh di diri kamu yang dia lihat gitu. Kita lanjut di sini. Di masa lalu ada si Eight of Wands. Ini tentang komunikasi. Mungkin hubungan komunikasi di masa lalu cukup sulit gitu ya, cukup nggak baik, karena di sini juga ada si Five of Wands. Mungkin banyak berantemnya, banyak argumennya satu sama lain, banyak saling menjatuhkannya ya, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik di sini di antara keduanya di masa lalu. Kita lanjut di sini. Di masa depan. Di masa depan di sini ada judgment, yang dimana kalian berdua dituntut pendewasaannya satu sama lain, ya, growing, keduanya harus, agar bisa tercapai impian kamu tadi, ya, yang dimana di sini kamu kayak ngumpulin modal gitu ya, ngumpulin modal untuk bisa memanifest impian atau tujuannya kamu. Modal di sini seperti aku bilang tadi bisa saja tentang keuangan, tentang potensi diri, atau apapun itu, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jadi di sini dituntut untuk bertumbuh ya, secara spiritual, emosional, maupun kedewasaan di diri kamu. Kita lanjut di sini, bagaimana isi hati dia ke kamu. Di sini ada si Four of Pentacles. Ada The Empress, ada Four of Pentacles di sini. Dia melihat kamu sebagai ibu suri, ya, mother and father figure, ibu dan ayah yang baik, atau seorang yang pasangan yang baik. Tapi mungkin di masa lalu dia pernah tersakiti di sini, atau mungkin kamu yang pernah tersakiti, bisa vice versa. Intinya dia pernah tersakiti di sini, sehingga dia cenderung jaga jarak gitu. Kayak ini ya, koin yang dia pegang ini ibaratnya kayak hatinya, jadi dia mencoba untuk menjaga hatinya biar nggak sakit lagi, karena dia pernah dikecewakan di masa lalu gitu. Nah, ini bisa saja kamu yang rasakan atau pasangan kamu ya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Tapi intinya seseorang di sini merasa tersakiti oleh tindakan pasangannya, atau mungkin keduanya tersakiti, sehingga di sini kayak saling menjaga diri gitu, nggak pengen tersakiti lagi. Tapi dia melihat pasangannya adalah seseorang yang diharapkan sebetulnya, yang dia impi-impikan, yang dia idam-idamkan, pasangan yang selama ini dia cari gitu. Bukan berarti pasangan yang dia cari selama ini juga sih ya, tapi lebih ke banyak sisi positif deh dari pasangan yang ini gitu, yang sebenarnya dia suka, tapi ada hal-hal yang tidak dia suka, karena itu cukup menyakiti hatinya, sehingga dia kayak menjaga di sini, mungkin menjaga hatinya atau menjaga barangnya atau apapun itu ya. Bisa saja hal-hal yang bersifat konkret lainnya, bisa itu tentang keuangan atau mungkin tentang apapun, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Dan kita lihat di sini di situasi lingkungan ada si Five of Wands di sini, yang dimana kalian mungkin banyak dari situasi lingkungannya kalian kayak membuat kalian jadi ini ya, kayak berlawanan gitu, kayak nggak akur gitu. Mungkin banyak kompor-kompor gitu ya, yang mengompori kamu dan pasangan kamu gitu. Jadi makanya cekcok terus ya. Karena kenapa? Karena di sini nggak percayaan keduanya ke pasangannya ya. Ini aku bisa bilang kayak perasaan tidak percaya gitu.
Jadi kurangnya kepercayaan di dalam hubungan ini, makanya terjadilah sakit hati di sini. Tidak percaya satu sama lain, saling keras kepala, saling membenarkan gitu. Kamu merasa kamu benar dan dia juga merasa dia benar, jadi nggak ada yang ngalah di sini. Dan akhirnya kalian tersakiti satu sama lain. Dan bisa saja ada kompor-kompor ya di sekitarnya kalian. Itu bisa siapa aja, teman, keluarga atau siapapun yang ikut campur di sini, sehingga ini kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Kita lanjut di sini, pesan semestanya ada sih Five of Cups. Ini tentang kesedihan atau penyesalan. Karena ini berada di pesan semesta, jadi bisa aku bilang kalau jangan terlalu larut dalam kesedihan ya. Karena setiap orang pasti melalui hal-hal yang gak mengenakan di dalam kehidupannya. Jadi di sini jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang sudah berlalu. Yang berlalu biarkanlah berlalu, bertumbuhlah ya, Aquarius, bertumbuhlah, growing ya, move on. Lepaskan hal-hal yang mengganjal di hati kamu mungkin. Kalau perlu, kalau misalnya ada hal yang rasanya perlu untuk diungkapkan, ungkapkan di sini. Ya, dituntutnya kedewasaan di sini. Kedewasaan dalam menghadapi masalah. Ya, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Iya, kamu memang sakit ya. Kamu mungkin tersakiti di sini, atau mungkin keduanya, atau pasangan kamu mungkin tersakiti di sini. Tapi sarannya untuk orang yang tersakiti di sini adalah jangan terlalu larut dalam kesedihan ini. Karena akan ada kebahagiaan nantinya kalau kamu percaya. Oke. Kita lanjut di outcomes-nya. Di sini ada si Three of Cups. Ya, kebahagiaan seperti yang aku bilang tadi. Bakalan ada kebahagiaan nantinya kalau kamu percaya. Tapi karena ada si Three of Cups di sini dan juga ada si Three of Swords di sini, kemungkinan beberapa, nggak semuanya. Jadi kalau misalnya bukan kamu yang rasakan, nggak usah dipaksain. Berarti bukan energi kamu. Beberapa ya, nggak semuanya, mungkin ada pihak ketiga di sini. Pihak ketiganya bisa siapa aja, bisa dari pihak keluarga atau teman atau siapapun, atau bisa saja memang triparty di sini. Sehingga ada yang tersakiti di sini. Kita lihat di sini di bottom of the deck-nya ada si King of Swords. Ada seseorang yang memutuskan hubungan dengan kasar, menggorok hubungan dengan kasar di sini, sehingga timbulnya kekecewaan dari pasangannya dan pasangannya merasa tersakiti di sini. Bisa saja ini tentang dia memilih seseorang yang lain, bukan pasangannya. Itu. Ini tentang triparty ya. Kalau yang nggak tentang triparty, ini bisa saja tentang suatu keputusan ya. Bukan ini. Keputusan yang berdasarkan ego. Ini mungkin sudah terjadi di masa lalu, atau mungkin sekarang, sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ini bisa saja terjadi di masa lalu, sekarang, atau mungkin di masa depan ya. Jadi seseorang menggorok hubungan dengan kasar di sini menurut egonya ya, mengikuti egonya tanpa pikir panjang. Jadi tanpa mempedulikan perasaan pasangannya, makanya pasangannya tersakiti di sini. Ada Six of Pentacles di sini, kuat sekali tentang tripartinya ya. Seseorang berbagi dengan orang lain, dan di sini ada si Knight of Cups yang dimana new love di sini bakalan hadir, new love untuk kamu. Kalau kamu bisa bangkit, Aquarius, kalau kamu bisa bangkit bakalan hadir new love di sini. Baik itu new love dengan orang lama ini atau mungkin dengan orang baru nantinya. Ya, pilihannya ada di kamu. Kamu pengen orang lama atau orang baru. Tapi intinya di sini bakalan ada new love di sini. Aku nggak tahu entah itu orang lama yang bakalan kembali hadir di kehidupan kamu atau mungkin orang baru. Oke? Jadi ini ya. Ini ibaratnya kayak kamu memutuskan suatu hal,
ntar muncul deh seseorang yang menggantikan gitu, atau suatu hal yang menggantikan. Intinya bakalan ada new love. Jadi, dan di sini ada si Queen of Swords di sini. Seseorang sudah mengetahui rasa sakit hatinya, ya dia mencoba untuk surrender, dan beberapa mungkin memutuskan untuk pisah, untuk cerai, atau ya untuk bercerai, karena ini kartu perceraian ya, divorce. Mungkin ada yang memutuskan untuk itu, dan ada yang mungkin lebih milih ke apa adanya aja deh, apa jadinya aja deh, pokoknya yang terbaik untuk diri sendiri aja gitu. Dia kayak udah nggak mau lagi mentoleransi hal-hal yang toksik di masa lalu, seperti yang di masa lalu gitu. Orang ini sudah bertumbuh menjadi seorang yang lebih kuat, lebih tahu apa yang dia mau, lebih bijak gitu. Udah nggak bodoh lagi, udah nggak lemah lagi gitu. Dan di sini ada justice ya, ada the judgment dan juga ada justice. Karmic situation, ya dimana mungkin ya, mungkin ini orang lama yang bakal hadir lagi kehidupan kamu setelah kamu memutuskan untuk berpisah, atau kamu memutuskan untuk mencintai diri kamu sendiri ya, maka dia bakal kembali, karena di sini ada situasi karmik ya, situasi karma di sini. Ada si Two of Swords di sini, suatu keputusan yang harus diambil, terpaksa diambil gitu. Mungkin kamu dengan berat hati mengambil suatu keputusan yang dimana mungkin kamu memutuskan untuk divorce atau putus atau cerai dari orang ini ya, untuk kesejahteraan diri kamu sendiri, sehingga nantinya di masa depan mungkin kamu bakalan menjadi seorang The Empress ini, seorang yang lebih baik dari sebelumnya, karena kamu sudah melalui proses pertumbuhan secara mental emosional ya. Ini pertumbuhan. Oke. Di sini ada the star, yang dimana proses penyembuhan untuk kamu setelah merasakan luka-luka di masa lalu, dan di sini kamu kayak udah surrender aja, udah pasrah aja dengan keadaan, tapi kamu menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Itu bagus, Aquarius. Kamu menjadi jauh lebih tangguh gitu. Jadi kamu udah nggak mau lagi mentoleransi hal-hal yang toksik, hal-hal yang nggak baik untuk kamu. Nah, di sini kamu kayak udah mencoba untuk self love ya, mencintai diri sendiri. Itu bagus. Oke, segitu saja untuk si Aquarius. Semoga resonate. Kalau resonate, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.